Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Video analisa ini akan saya buat dua bagian, sehingga lebih banyak saham-saham yang di request yang akan saya analisa. Video bagian kedua akan saya post pada hari Minggu besok. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham XL. Saham XL pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 2.400. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam satu bulan terakhir ini saham XL masih bergerak sideways dan masih berada di antara resisten di EMA 150 dan support di EMA 50. Jadi XL hanya bergerak swing, saat menyentuh resisten di EMA 150 mulai turun, saat menyentuh garis support EMA 50 mulai rebound. Jadi cuma bergerak sideways. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan pada tanggal 29 Mei nanti XL akan membagikan dividen. Jadi term date-nya adalah tanggal 29 Mei dengan harga dividen Rp20 per lembar. Jadi minggu depan XL akan membagikan dividen, dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan dividen untuk saham XL harus membeli saham ini atau mempunyai saham ini minimal sampai tanggal 29. Apabila teman setelah tanggal 29 mau jual, silakan, teman-teman sudah mendapatkan dividen. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 3% lebih ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham XL. Dari data yang kita dapat sebenarnya XL masih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 50 di sekitar harga 2.350. Dan dari data yang kita ada, saya melihat XL masih akan kesulitan untuk naik menembus resisten di EMA 150 ini dan lebih berpeluang untuk turun menembus support di EMA 50 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 2.150 di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading, saran saya jangan entry dulu untuk saham XL. Karena saat ini garis EMA 50 dan 150 sangat dekat. Apabila teman-teman entry pun apabila rebound dari garis EMA 50, persentase untuk profit masih sangat kecil. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Kalbe. Saham Kalbe pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 1.340. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Kalbe telah turun di bawah garis EMA 150. Setelah sebelumnya 1-2 minggu terakhir ini masih bertahan di atas daerah support kuat ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dan sama seperti saham XL, Kalbe juga akan membagikan dividen pada saat tanggal 29 Mei nanti. Dengan harga dividen yang sama, Rp20 per lembar. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan dividen pada saham Kalbe juga sama, harus menghold saham ini minimal sampai tanggal 29 Mei. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih terus melakukan distribusi pada saham Kalbe.
Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya KLB masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Jadi minggu depan KLB masih berpeluang untuk turun menuju support di EMA 50 di sekitar harga 1300. Dan dari banyakkan distribusi yang dilakukan, apalagi hari Senin depan KLB masih terus didistribusikan oleh bandar dan asing, peluang untuk turun menembus support di EMA 50 juga sangat besar. Jadi masih ada peluang untuk turun menembus support di harga 1300 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 1200. Jadi untuk saham KLB juga menurut saya tidak layak untuk entry saat ini. Karena secara technical analysis sudah mulai turun, secara bandarmologi juga bandar dan asing juga masih terus melakukan distribusi. Tapi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan dividen pada saham KLB, amati terus pergerakan saham ini dalam 1 minggu ke depan. Paling amannya adalah tunggu KLB di sekitar harga 1200. Jadi dengan range harga 1200 sampai 1300. Setelah teman-teman beli, hold sampai tanggal 29. Setelah itu baru teman-teman jual apabila teman-teman hanya ingin mendapatkan dividen. Berikutnya saya menganalisa saham TBIG. Saham TBIG pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 1045. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham TBIG juga telah turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan secara tren jika kita lihat, TBIG sebelumnya bergerak sideways, bergerak downtrend, berhasil rebound, naik tinggi, menembus garis EMA 50 dan 150, saat ini mulai turun kembali. Jadi saat ini bisa kita bilang memasuki fase downtrend. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Dan untuk pembagian dividen, saham TBIG ini juga sama dengan KLB dan XL. Saham date-nya di tanggal 29 Mei dengan harga Rp28 per lembar. Jadi lebih banyak atau lebih besar daripada XL dan KLB. Tapi untuk tanggalnya sama. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, bandar juga terlihat masih melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat, asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari data yang kita dapatnya, saya lihat saham TBIG juga dalam 1 minggu ke depan masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support minornya di harga 1000. Dan masih ada satu support kuat di harga 950. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham TBIG di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 1000, sahamnya masih bisa di hold. Tapi apabila support di harga 1000 terlewati, maka saham TBIG ini akan memulai fase downtrendnya. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, bisa tunggu di harga 1000 atau paling amannya di harga 950. Saat mendekati atau menyentuh daerah support ini terlihat mulai rebound, teman-teman boleh entry. Dan saran saya hanya trading jangka pendek. Karena sampai saat ini belum terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 830. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Pegas masih bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 50 dan 150. Jadi saat ini Pegas untuk tren jangka panjang sebenarnya masih bergerak downtrend. Cuma untuk jangka pendek saat ini bergerak sideways. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada penurunan 1% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat bahwa asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dan untuk pembagian dividen,
Pegas akan membagikan dividen seharga Rp41 per lembar. Dan untuk tanggalnya pada tanggal 28 Mei. Jadi apabila kita bandingkan dengan 3 saham yang baru dianalisa tadi, untuk harga dibandingkan dengan dividen didapat memang lebih besar Pegas. Karena dengan harga 830 saja kita per lembarnya sudah lebih besar hampir 50% daripada saham Kalbe, XL atau TBIG. Jadi dari 4 saham ini lebih menarik untuk membeli saham Pegas karena harga lebih murah dan dividen lebih besar. Dan dari data yang kita dapat ini sebenarnya Pegas masih berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan. Dan masih ada peluang untuk naik menuju resisten di EMA 50 di sekitar harga 940. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa amati pergerakan saham Pegas. Jadi teman-teman bisa entry saat Pegas hari Senin depan mulai naik, dan saat menyentuh garis resisten di EMA 50 mulai turun sebaiknya take profit. Karena walaupun naik, kenaikannya hanya akan berlangsung sementara. Karena akumulasi yang dilakukan bandar masih kecil dan asing juga masih terus melakukan distribusi pada saham Pegas. Dan Pegas pergerakan harganya sangat tergantung pada asing. Selama asing belum masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar, Pegas sepertinya masih akan sulit untuk bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.